Berjumpa kembali dimanapun kalian berada. So I'm so excited today because I'm gonna send you some more items tentang apa ya, tentang pengantar pemasaran. Um, saya akan berjanji untuk tidak tidak menyampaikan terlalu lama seperti yang saya kemarin lakukan. Jadi video ini akan dibagi 10 menit 10 menit. Oke. Okay, this is customer relation management. Okay, when things are needed. Kenapa? Karena customer relation management itu memperpanjang umur interaksi kita dengan customer kita. Bagi kalangan advertiser, ya, hubungan relationship yang baik itu artinya adalah kita bisa berkomunikasi dengan lebih spesifik dan kita bisa memahami dan menyepakati banyak hal yang lebih dalam lagi yang sifatnya adalah mutual. Bagi marketer, if things are last forever, artinya bagi mereka it'll generate more profit. Dan di antara itu juga ada interaksi. Ingat, ketika minggu lalu kita belajar bagaimana customer itu satisfied, ya. Ketika customer satisfied, mereka value-nya semakin tinggi. Kemudian yang timbul adalah loyalty. Nah, ingat ya, ketika di customer satisfaction mereka sudah mencapai titik tertentu, mereka tuh bisa menjadi endorser atau bisa menjadi ambassador kita. Dan nanti kita akan bahas itu di selanjutnya, ya, di bahasan kita selanjutnya. Tapi yang penting adalah ini dulu. Oke, customer relation management itu kita lihat ya, ada 4 hal dan ini adalah 10 menit gitu ya. Implementasi, best practice, effect, risk, and result, and terakhirnya framework sama the step. Oke. Nah, what is the idea of customer relation management is that sebenarnya mereka langsung begini. It is a process in which a business or other organization administer its interaction with customer dan typically menggunakan data to analyze study large amounts of information. Jadi customer relation management itu langsung hubungannya dengan data. Nah, hubungannya dengan data. Tapi implikasinya itu sebenarnya nggak cuman melakukan pengolahan data. Nah, kalau misalkan kalian ya, kita contohnya ya, ketika Anda melakukan search di internet, saya sedang tidak online tapi nggak apa-apa. Kalau Anda mencari customer relation management, itu mereka langsung memperlihatkan kasus-kasusnya itu adalah terjadi di apps. Itu yang terjadi gitu ya. Dan kenapa data ini penting ya? Karena pada akhirnya memang customer relation management itu adalah pengolahan data-data yang mana bagi marketer adalah mereka bisa mencari customisasi produk. Jadi bagaimana produknya bisa disesuaikan dengan customer, walaupun pada initialnya mereka mencoba memenuhi kebutuhan mereka, tapi ternyata selalu ada ruang untuk perkembangan, there's a room for improvement. Mereka terus menerus memperbaiki itu, mungkin lebih jelas, mungkin lebih murah, mungkin lebih affordable, ya, bukan murah, lebih packagingnya lebih baik, di mana saya bisa terjangkau, ya. Terjangkau itu bukan masalah harga tapi juga availability-nya ada di toko dan sebagainya. Dan ini seharusnya kita buka karena customer itu pasti akan ingin menyampaikan hal-hal ini. Customer ingin menyampaikan hal. Kita hanya menyiapkan jalur atau platform di mana mereka bisa berbicara. Nah, ini saya udah ngomong 4 menit nih. Oke, this is the data, ya, yang terkumpul di internet. Ya, sama tahun 2020 luar biasa banyak banget, 44 triliun gigabyte. Ya, 1 gigabyte kali berapa tuh, kali 44 triliun. Jadi luar biasa ini ya. Ini akumulasi semuanya dan tidak ada waktu dan tidak punya kapasitas untuk menganalisis semua data. Jadi memang harus lebih spesifik. Udah ada bahkan agensi-agensi yang lahir yang mereka khusus untuk menganalisis data-data tersebut. Nah, inilah ininya ya, alurnya. Setelah Anda melakukan segmenting, positioning, dan targeting, ya, melalui
profiling, kan yang terjadi adalah para customer ini mereka melakukan purchase. Nah, dan kemudian dan kita kemudian terus melakukan analisis. Disinilah terjadi dengan disebut customer relation management, dan kita memfollow up apa sih yang sebenarnya customer inginkan ya, untuk memperpanjang CLV, jadi customer lifetime value. Jadi itulah yang paling penting ya. Nah, again ya, apa sih yang baik untuk menangkap atensi para customer Anda? Itulah tugas advertiser. Mereka tahu bahwa produk ini bisa menjangkau customer yang lebih luas. Kita mencari keywordnya seperti apa. Apakah ini kemudian memang warnanya kurang pas? Apakah harus menggait lebih banyak segmentasi umur dan sebagainya? Kita harus menyiapkan interaksi seperti itu. Jadi intinya adalah sebenarnya kita ingin melakukan forecasting dan analis dalam hal bagaimana produk kita menciptakan interaksi di antara para customernya dan juga lebih luas pada masyarakat, lebih luas lagi pada lingkungan yang lebih besar seperti itu ya. Dan kita ingin juga menyisipkan visi dan misi perusahaan kita. Dan implikasinya adalah ini ada banyak. Nomor satu, implikasinya kita bisa mencari tahu, men-tracking data apa sih sebenarnya perubahan-perubahan yang diinginkan oleh individual, dan ini spesifik ya, specific needs and wants. Dan oke, itu satu. Nomor dua, kalau kita bicara customer experience, kita mengenhance experience-nya. Dan CRM juga adalah direct marketing ya. CRM itu juga direct marketing. Jadi one on one kepada customer kita. Terus kedua, ada sistem ya, dan kita bisa percayakan yang mana itu bisa mengatur needs dan wants-nya. Dan ingat, semakin kita menggunakan konvergensi, semakin ada IMC itu ya. Jadi sebenarnya semakin besar kemungkinan kita untuk melakukan suatu analis yang lebih tepat. Nah, kalian bisa lihat ini dari bukunya. Nanti saya akan kasih bukunya, sumbernya di Google Classroom. Jadi CRM atau direct marketing itu 15%, hanya 15%, tapi bisa menentukan kebijakan kita ke depan. Oke. Nah, yang paling penting adalah dari semua ini adalah bahwa kita semua tahu ya, bahwa data driven decision itu lebih baik daripada kita hanya mengumpulkan masukan-masukan dari sales. Karena again, kalau kita mengambil keputusan itu adalah datang dari customer. Nah, sebenarnya semua ini adalah customer centric marketing. Balik lagi, adalah customer centric marketing. Kenapa kita fokus kepada relationship? Dan ini penting bagi kita semua untuk kemudian mengetahui apa keinginan customer. Nah, yang harus dilakukan adalah semua ini ya, semua yang ada, yang kita miliki, data ini harus diolah ya, untuk memperpanjang relationship, dan kemudian juga relationshipnya itu bisa menggerakkan semua ekologinya di dalam. Maka ingat, di dalam customer satisfaction ada suatu implikasi yang mengatakan kalau customer satisfied, maka mereka akan lebih mau berkorban untuk mempromosikan, memberitahukan, merekomendasikan produk ini kepada kawan-kawannya, kepada keluarga dan sebagainya. Ini itu penting sekali. Jadi subtle ya. Kalau kita menyampaikan, company menyampaikan itu terang-terangan adalah kita mencari untung. Tapi kalau customer merekomendasikan brand, itu adalah sincerity ya, karena mereka puas. Sincerity inilah yang kita kejar sebenarnya dalam CRM ya. Terima kasih telah mendengarkan kuliah ini. Inilah baru setengah, jadi akan ada video lanjutan di sesi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.